Dan itu terjadi bukan hanya di Vario, di NMAX pun gitu, PCX juga. Padahal secara shock breaker kan mereka sudah double ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Ervan di channel Ervan Motovlog. Sebelumnya apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Yuk, jadi di video kali ini kita mau konten sama Vario. Udah lama nggak konten bareng Vario 160 ini ya. Jadi kita mau bahas performa Vario 160 setelah menempuh jarak 25.000 km. Nah, ini sudah kelewat 300-an. Jadi 25.314 km, teman-teman. Seperti apa performanya? Jadi yang mau saya bahas adalah soal performa mesinnya. Sejauh ini performa mesinnya tidak ada penurunan, teman-teman. Masih enak tarikannya. Apalagi kemarin sempat saya servis ya. Dan sama temen saya itu dibersihkan yang namanya throttle. Nah, itu dibersihkan, tarikannya tuh malah lebih enak lagi, teman-teman, ternyata. Jadi selama 1 tahun ke belakang ini saya hanya nyervis sebatas di pembersihan CVT dan sebagainya, tanpa membersihkan yang namanya throttle, teman-teman. Jadi kemarin langsung dibersihkan temanku, katanya ini belum pernah dibersihkan, Mas. Nah, setelah dibersihkan itu ternyata lebih enak lagi tarikannya. Dan untuk kondisi fan bell, maklum ya, faktor pemakaian karena sudah 25.000 km ini. Artinya sebentar lagi patokannya Honda tuh kalau nggak salah 26.000 km ya ganti fan bell itu. Nah, itu sudah ada retak-retaknya di fan bellnya. Faktor pemakaian ya memang udah waktunya ganti sih ya. Jangan sampai ngalamin yang namanya patah putus fan bellnya. Dulu pernah ngalamin di Scoopyku, teman-teman. Gak enak banget, sakit tak berdarah. Anjay. Jadi secara performa mesin enak, tarikannya saya suka. Dan Vario 160 ini lebih sering pakai Pertamax atau Pertalite sih. Jadi saya jelaskan ya, teman-teman. Karena motor ini saya pakai buat harian, yang mana jaraknya lumayan jauh dan menyesuaikan keuangan saya, jadi saya makainya Pertalite, teman-teman. Pertamax sih ya sesekali ya, paling pas habis gajian gitu, pas ngerasa duit gak bakal habis. Anjay. Jadi sesekali ngisi Pertamax, teman-teman. Lebih seringnya Pertalite sih, karena lebih ekonomis. Dan untuk fitur-fiturnya seperti lampu dan sebagainya masih aman. Ini sudah jalan 1 tahun 5 bulan pemakaian. Loh, masih merah toh? Yang dari sana harusnya merah dulu, baru kita hijau. Ya, jadi sudah 1,5 tahun pemakaian, teman-teman. Cuman ini yang jadi problem tuh aki. Sepertinya akinya mulai lowbat. Setiap pagi muncul indikator aki di sini warna merah. Pertanda kalau akinya sudah mulai melemah. Entah apakah kalau di charge apakah bisa ngisi maksimal lagi. Saya belum pernah nyoba. Awalnya sih nggak saya pakai 3 minggu ya, pas awal-awal punya CBR itu. Nah, pas giliran mau pakai ternyata akinya ngedrop. Ada indikator di sini nyala merah. Nah, gitu dah ceritanya. Dari segi mesin sudah oke, tarikan oke. Part yang perlu diganti ya itu tadi fan bell. Dari segi fitur ISS aman, walaupun kondisi akinya sudah agak lemah ya, tapi fitur ISS nya masih berfungsi. Terus apalagi ya, senmu mas
Yoi guys, jadi semuanya aman alhamdulillah sejauh ini. Secara body motornya ini juga catnya aman sih, warna merah Dove ya, nggak yang pudar banget gitu. Sudah setahun setengah masih apik, masih keren. Oke, sebentar, saya mau ngambil pesanan brosur dulu di percetakan yang ada di depan. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Oke, jadi kita sudah selesai ngambil pesanan brosurnya teman-teman. Kita lanjut pembahasannya. Aduh Jadi secara performa mesin oke ya teman-teman. Saya lanjutkan. Dipakai speeding tuh masih enak. Nyentuh 100 gitu gampang banget anjir. Cuman yang jadi kendala lagi tuh di ban depannya. Entah kenapa setiap Matic tuh ban depan habisnya tuh nggak rata gitu. Entah yang kiri doang lah, kanan doang lah. Aneh kan? Dan itu terjadi bukan hanya di Vario, di NMAX pun gitu, PCX juga. Padahal secara shock breaker kan mereka sudah double ya, dan Vario ini cuma satu. Tapi ternyata semua motor Matic ya gak semuanya sih ya, mayoritas. Kenapa ban depannya itu kok banyak yang habisnya tuh nggak rata gitu loh teman-teman. Efeknya itu di handling, jadi kayak seliut-seliut gitu karena efeknya dari ban yang nggak rata. Ini ban depan sebentar lagi minta diganti ya. Untuk handling dari setangnya sendiri, komstirnya aman. Walaupun sudah beberapa kali saya minta tolong teman saya untuk dibenerin, karena kadang tuh kayak kenceng banget gitu. Jadinya ya gitu, gak enak buat handlingnya. Dan sudah dibenerin, dikendorin dikit. Alhamdulillah aman sih ya sejauh ini. Yang masih keras adalah jok dan shock breaker, gak ada perubahan. Masih keras bawaan dari lahir. Yoi, ini lampu merah Bravo teman-teman. Mau speeding tapi ini satu arah, tapi full banget jalan. Dan ridingnya tuh nggak beraturan, ada yang di kiri, di kanan dan sebagainya. Ya wajar lah ya. Mungkin sekian ya, overall secara keseluruhan saya puas dengan Vario 160 ini. Sudah jalan setahun setengah ya. Walaupun ada isu tentang rangka ESAF, tapi nanti kita coba cek dan treatment biar lebih safety lagi. Sejauh ini sih nggak ada ya, jangan sampai kejadian Vario 160 yang ESAF-nya ada trouble. Mudah-mudahan nggak ada. Oke, jadi intinya saya puas dengan Vario 160 ini. Iki menggok porato saja nih. Kok ngesen? Jadi puas dengan Vario 160 ini. Tarikan enak, bensin bersahabat juga. Walaupun cc-nya 160, tapi masih tergolong irit tergantung cara kita betot gas. Dan videonya saya akhiri di sini ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan penyampaian. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan Ervan Motovlog pamit akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.